Nah, beginilah kondisi tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam, kawan-kawan. Subur luar biasa. Walaupun pada bulan-bulan sebelumnya sempat terjadi permasalahan yang cukup serius, yaitu karena di Bogor Puncak ini, di pegunungan, cuacanya sangat ekstrim, ya hujan terus-menerus kemarin, menyebabkan tanaman cabai rawit kaliber ini diserang namanya penyakit busuk ranting. Jadi udaranya sangat dingin, lembab, serta berkabut, sehingga kondisi tanaman pertumbuhannya atau imun tanamannya sedikit terganggu. Tetapi sekarang sudah pulih seperti ini. Daunnya sudah hijau royo-royo seperti ini, dan bunga-bunganya sudah mulai bermunculan lagi. Ini sudah ada buah-buahnya juga, kawan-kawan. Jadi kita melakukan penyepraian kemarin dengan menggunakan fungisida yang cukup ampuh sebenarnya, yaitu azoxystrobin dan difluconazole. Kita memakai Amistar Top. Kita mix dengan fungisida kontak, yaitu bahan aktif mancozeb, sehingga walaupun terkena serangan busuk ranting bisa terkendalikan. Dan kita rolling dengan menggunakan fungisida yang cukup ampuh juga, yaitu menggunakan bahan aktif tembaga oksisulfat. Kita pakai kuproxat, kawan-kawan. Itu sangat bagus sekali juga untuk mengatasi busuk ranting. Sehingga tanaman cabenya sudah mulai pulih seperti ini, daunnya sudah hijau lagi. Dan sempat kemarin tanaman cabai kita ini diserang yang namanya virus Gemini. Jadi bertubi-tubi terkena serangan. Jadi untuk mengendalikan virus Gemini, kita melakukan penyepraian dengan Vitaron SL dicampur dengan Mordenpul, kawan-kawan. Itu yang kita pakai. Sedangkan inseknya kita memakai bahan aktif abamectin, sehingga tanaman cabenya masih bisa terkendalikan seperti ini. Hanya saja sekarang buahnya kurang, kawan-kawan, karena seperti tadi saya sampaikan, terkendala dengan busuk ranting pada bulan-bulan sebelumnya. Inilah kondisi tanaman cabai rawit kalibernya, kawan-kawan. Bunganya sudah cukup banyak setelah kita melakukan penyepraian dengan bahan aktif azoxystrobin dan difluconazole. Kita mix dengan mancozeb sehingga busuk rantingnya bisa pulih. Dan kita rolling seperti sudah saya sampaikan tadi dengan fungisida kuproxat dengan bahan aktif tembaga oksisulfat. Interval penyepraian kita lakukan 3 hari sekali, kawan-kawan. Itu karena kita tahu bahwa kalau kita tidak melakukan penyepraian dengan jarak yang cukup dekat, dikhawatirkan nanti penyakit daripada busuk ranting itu tidak bisa terkendalikan. Ini karena di tempat kita ini, Bogor Puncak ini, daerah pegunungan, cuacanya sangat ekstrim sekali. Kalau hujannya luar biasa lebat disertai dengan kabut, sehingga udaranya sangat lembab. Inilah memicu daripada serangan jamur yang sangat luar biasa. Ini bahkan sudah ada buahnya besar-besar seperti ini. Ini bunganya sangat lebat sekali, kawan-kawan. Inilah efek penyepraian dengan menggunakan Vitaron SL dan Mordenpul, sehingga walaupun tanaman pada mulanya sakit, terserang penyakit jamur seperti busuk ranting, bisa pulih seperti ini. Dan memang sempat seperti tadi saya sampaikan terserang yang namanya penyakit virus Gemini. Tetapi sekarang sudah mulai pulih sedikit demi sedikit setelah kita melakukan penyepraian secara rutin, kawan-kawan. Ini bekas virus Gemini ini, kawan-kawan. Jadi belum pulih 100%, baru 50%. Ini bekas kuning-kuning daunnya, tetapi bunganya sudah mulai bermunculan luar biasa banyaknya. Seperti ini. Jadi inilah risiko kita menjadi petani cabai secara khusus. Kalau di cuaca ekstrim, cuaca yang tidak stabil, itu menyebabkan imun tanaman menjadi sangat lemah sehingga sangat mudah diserang oleh berbagai macam penyakit. Nah, memang pada hari-hari sebelumnya kita juga sudah melakukan penyepraian dengan menggunakan asam amino. Itu bertujuan karena cuaca tidak stabil agar kondisi tanaman tidak stres sepenuhnya, kawan-kawan. Dan hari ini kita akan melakukan penyepraian lagi, kawan-kawan, dengan menggunakan beberapa obat, di mana bertujuan khususnya karena bunganya sudah mulai bermunculan dan juga di sini sudah ada buah-buah seperti ini. Biasanya sangat rentan sekali diserang namanya lalat buah. Makanya kita rutin melakukan penyepraian di pasir-pasir seperti ini, di mana buah sudah bermunculan. Kita akan menggunakan beberapa obat, makanya simak videonya, kawan-kawan, agar tidak gagal paham.
Bahan-bahan yang akan kita gunakan penyemprian hari ini, yang pertama kita memakai perekat. Nah, perekatnya adalah kita pakai Lantis. Dan yang kedua kita memakai fungisida, merek dagangnya adalah Tandem. Ini bahan aktifnya azoxystrobin 200 gram per liter dan difenoconazole 125 gram per liter. Yang ketiga ini adalah MKP dari Paktani. Sedangkan yang keempat adalah Lancer Gold 55 WG dengan bahan aktif acepat 50% dan imidacloprid 5%. Nah, dosis masing-masing Lancer Gold ini adalah kita memakai 3 sendok makan. Ini acepat ini sangat bagus sekali untuk mengendalikan lalat buah, sedangkan imidacloprid ini untuk mengendalikan hama trip yang bisa menyebabkan keriting daun pada tanaman cabai. Sedangkan MKP yang mempunyai kandungan bahan aktifnya adalah fosfat 52%, sedangkan kaliumnya adalah 34%. Jadi sangat bagus sekali digunakan di fase pembuahan atau fase generatif. Nah, dosis yang kita pakai di sini adalah 3 sendok makan sampai 4 sendok makan. Sedangkan merek dagang fungisida Tandem ini dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole ini kita memakai 30 ml untuk takaran 1 tangki semprot. Dan sedangkan ini yang satunya adalah perekatnya, kita memakai hanya 10 ml atau kurang lebih 1 sendok makan. Ini ukuran tangkinya sudah kita isi air ini. Ini tangki manual kita gunakan, isinya kurang lebih 14 liter, kawan-kawan. Seperti ini, 1, 2, 3, kita pakai 4 sendok aja. 4. Nah, sedangkan Lancer Gold yang bahan aktif acepat dan imidacloprid kita pakai 3 sendok seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti ini dia bentuknya. 1, 2, 3. Kita aduk dulu. Sedangkan ini kita seperti tadi saya sampaikan Tandem kita pakai 30 ml, sedangkan ini 1 sendok makan. Kita aduk dulu biar dia bagus merata. Kegiatan kita hari ini melakukan penyemprian di mana bertujuan untuk mengendalikan lalat buah dan juga agar bunganya lebih lebat lagi. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman cabai supaya kita sebagai petani bisa berhasil. Dan semoga kita semuanya menjadi sukses sama-sama.